Pesan. Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Hari ini saya akan membuat video bagaimana cara membooking tiket melalui website resmi Pelni di pelni.co.id. Ini saya buat video ini karena kemarin ada banyak sekali orang yang meragukan website resmi Pelni dan mereka tidak mengerti bagaimana langkah-langkah memesan tiketnya di situs resmi Pelni ini. By the way, situs ini resmi dan official ya. Jadi ini bukan akun bodong ya. Karena ini jelas-jelas di sini websitenya ya, pelni.co.id, Pelayaran Nasional Indonesia. Ada bagian informasi mereka tentang kami. Nah, ini jelas ya di sini. Ini latar belakang Pelni ya, sejarahnya bisa dibilang ya. Ini seperti ini. Terus di sini ada bagian reservasi tiket dan lainnya. Kali ini saya akan memesan tiket untuk rute Ambon ke Bitung. By the way, ini saya pakai laptop ya, jadi kalau teman-teman mau mencobanya lewat HP, prosesnya juga sama. Ini hanya bedanya memakai laptop ya, bukan lewat HP. Oke, ini saya sudah input tujuan perjalanan dari Ambon ke Bitung ya. Jadi kalau kalian misalnya dari Jakarta, kalian tulis dari mana asal kalian, dari Jakarta. Tapi kalau Jakarta itu tidak ada, Tanjung Priuk adanya. Ya, Tanjung Priuk. Ya jadi dari Tanjung Priuk bukan Jakarta. Tanjung Priuk. Kalau kalian mau ke Ambon, tinggal tulis aja Ambon atau enggak AM. Nah, di sini kan udah ada kelihatan ya, Ambon atau Namlia atau Batam AM-nya. Di Ambon. Kalau misalnya kalian dari Kijang, ini sini ada Kijang ke Kupang, di sini bisa juga Kijang Kupang. Ya. Jadi pilihannya di sini ada banyak sekali. Saya mau dari Ambon menuju Bitung. Maaf itu suara perut saya. Saya mau berangkat itu di tanggal 15. Nah, kalau ini sih acak aja dulu ya, kita lihat dulu. Nah, ini kan ada dua pilihan. Yang kelas 2B X kabin ya, sama yang ekonomi E. Kita coba dulu di X kabin kelas 2B. Ya, siapa tahu iseng-iseng berhadiah ya, kita dapat kamar kelas. Kalau tidak ya terpaksa kita pilih yang ekonomi. Nah, ini setujui dulu. Dan perlu diperhatikan di sini ada batas limit 10 menit untuk input data. Jadi kalian harus perhatikan waktunya ini, jangan sampai kehabisan waktu. Kalau misalnya kehabisan waktu, harus ulang dari awal lagi. Nah, yang perlu diperhatikan itu harus diisi nama pemesan, email kita, nomor telepon, dan alamat kita. Kalau ini sih seharusnya kalian bisa mengerti lah ya bagaimana harus mengisinya ya. Lalu juga isi identitas penumpang. Oke, jadi saya isi dulu ya, nama pemesan. Nah, jika kalian punya data sama seperti yang pemesan, tinggal centang aja yang ini. Ya, centang bagian yang ini, nanti nama penumpang akan muncul di sini. Tapi jangan lupa untuk mengisi ini semua ya, identitas, tanggal lahir, gender, dan juga centang bagian ini. Nah, setelah semua data terisi, kalian klik lanjut. Tapi pastikan sudah centang yang ini ya, bagian yang ini dan ini. Lanjut. Pesan. Nah, di KM Sangyang ini ternyata kita bisa memesan kabin kelas 2B. Ya. Jadi di sini kita dapat deck 3. Deck 3 nomor kabin ini 300 3000. Jadi di deck 3 nomor kabin 3000, tempat tidur 1. Di sini untuk teman-teman yang sudah vaksin, di sini terlihat jelas status kita ya, vaksin status 3 alias sudah booster. Nah, untuk peraturan perjalanan per hari ini tanggal 3 Mei 2022, untuk
teman-teman yang baru vaksin pertama alias baru pertama kali divaksin itu harus tes PCR ya. Kalau sudah dosis kedua itu kalian harus antigen. Nah, jika kalian sudah vaksin booster alias sudah 3 kali seperti ini, nah kalian tidak perlu lagi antigen atau PCR ya. Jadi semua itu terdata jelas ya. Di sini tidak main-main ya untuk soal vaksinasi. Di sini terdata jelas di di ID card kita ya, atau nomor KTP kita ya. Jadi tidak bisa ditipu-tipu namanya. Oke, untuk metode pembayaran ini kan ada tulisannya ya, metode pembayaran. Nah, kalian bisa transfer bank atau bayar di gerai retail atau ya inilah ya, atau dompet digital melalui Isaku. Nah, kalau untuk transfer bank, kalian ada pilihan Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, atau Permata Bank. Ya, berhubung saya tidak ada yang bagian ini, saya lebih suka ini. Dan uniknya perlu diperhatikan kalau kalian pilih ini, yang bagian Indomaret, maka akan dikenakan biaya cas channelnya sebesar 5.000 ya. Ada penambahan nominal. Sementara Alfamart ada biaya channel Rp2.000. Jadi ya kalian bisa tahu lah ya. Dengan kata lain, kalau misalnya bayar di Alfamart itu jauh lebih murah ya biaya channelnya. Bandingannya 2.000 dengan 5.000 ya. Cukup ini ya, cukup besar ya, 2.000 dengan 5.000 perbedaannya. Oke, ini 401 totalnya dari Ambon menuju Bitung. Nah, setelah itu kalian tinggal tekan ini, baru nanti akan keluar kode bookingnya ya. Nah, kalau untuk teman-teman ya, ini kebanyakan sering tanya begini. Di sini sudah tertulis berangkat jam 6 pagi. Banyak yang saya lihat itu masih juga menanyakan, Kak, kira-kira jam berapa kapal masuk ke Ambon ya. Seperti contoh, kapan kira-kira KM Sangiang masuk ke Ambon? Nah, tinggal hitung aja di sini. Ini kapal berangkat kan jam 6 ya, 6 pagi. Jadi kurang lebih 4 jam sebelum kapal berangkat, itu kapalnya sudah sandar di Pelabuhan Ambon. Jika kapal berangkat jam 6 pagi, kurang lebih jam 2 pagi kapal sudah tiba di Ambon ya. Sampai sini kalian bisa mengerti. Kalau masih kurang mengerti itu, wah itu luar biasa itu ya. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi dengan kata lain, kapal akan tiba di pelabuhan 4 jam sebelum jam keberangkatan ini ya. Jika jam berangkatnya jam 6 pagi, maka kapal akan tiba di pelabuhan itu kurang lebih 4 jam sebelum jam berangkat ya. Bukan 1 jam sebelum berangkat, itu nggak mungkin ya. Jadi harus diperhatikan itu. Oke, jadi kita tinggal ini buat pembayaran. Oke, sukses. Terima kasih atas pemesanan Anda. Ini kode pembayaran segini. Batas waktu pembayaran jam 9 malam ya. Ini jam berapa ini? Ini jam setengah 7 ya, setengah 7 malam. Jadi ada pembatasan untuk pembayaran. Jadi kita harus ke Alfamart. Oke. Oke, itu kembaliannya. Oke, makasih.